Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuspiani, kelas E, Kolaka Utara. Saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi dari profesi kependidikan. Karakter building atau pembentukan karakter. Pembentukan karakter adalah sebuah proses menumbuh kembangkan, mendewasakan, dan membentuk kepribadian seseorang agar dapat berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan. Maka dari itu, pembentukan karakter melalui pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, namun juga memiliki nilai-nilai karakter yang luhur. Tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat abad 21 ini menuntut berbagai keterampilan yang harus dimiliki oleh masing-masing individu agar sukses dalam menjalani kehidupan dan karirnya. Keterampilan yang perlu diajarkan kepada peserta didik saat ini sebagai inovasi pembelajaran dalam menghadapi era yang secara eksponensial, yakni yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Artinya, kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan di abad 21 dalam dunia pendidikan menuntut adanya pergeseran tujuan pendidikan dengan menyiapkan peserta didik menghadapi dunia yang semakin ketat dalam pergulatan pemikiran dan kreativitas. Dalam hal ini, penguasaan soft skill sebagaimana yang tersebut di atas akan lebih bermanfaat dibanding dengan hanya menguasai hard skill saja. Critical thinking dapat diimplementasikan dengan cara mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan masalah-masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Communication dapat dilakukan dengan cara membangun komunikasi antara guru dan peserta didik secara multi-arah, agar peserta didik memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dalam upaya mengkonstruk pengetahuan melalui komunikasi dan pengalamannya sendiri. Collaboration dapat diciptakan dengan cara mengkondisikan peserta didik untuk belajar bersama-sama atau secara berkelompok, teamwork, agar tercipta suasana yang demokratis, harmonis, kooperatif, dan dapat menumpuk rasa tanggung jawab bersama-sama. Creativity juga dapat dibangun dengan cara guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kreativitasnya masing-masing, kemudian menampungnya dan memberikan apresiasi dan motivasi agar peserta didik semangat dalam menghasilkan inovasi dan kreativitas. Multiliterasi dapat dimaknai sebagai sebuah keterampilan yang mampu menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan baik secara tulis maupun lisan, baik dengan menggunakan teks konvensional, teks inovatif, simbol-simbol maupun perangkat multimedia. Adapun yang dimaksud dengan pembelajaran multiliterasi yakni sebuah pembelajaran yang menggunakan strategi literasi dengan memadukan penguatan karakter dan keterampilan abad ke-21 yang ingin mengacu pada keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan berpikir kreatif. Harapannya dengan pembelajaran multiliterasi ini, maka peserta didik akan memperoleh bekal kecakapan hidup sepanjang hayat. Merocho et al. 2008 menjelaskan bahwa pembelajaran multiliterasi sebagai konsep terpenting yang harus dimiliki oleh manusia. Berkait dengan pembelajaran multiliterasi, kompetensi belajar dan berkehidupan ini ditandai dengan 5 hal penting, yakni kompetensi pemahaman tingkat tinggi, kompetensi berpikir kritis, kompetensi berkolaborasi, kompetensi berkomunikasi, serta kompetensi berpikir kreatif. Kelima kompetensi tersebut berintegrasi dan saling terkait satu sama lain. Kemampuan seseorang dalam
mendayagunakan multiliterasi dalam dirinya atau generasi literat, maka akan mendorongnya untuk bisa bertahan dan berkembang. Hal ini memperlihatkan bahwa pembelajaran multiliterasi menjadi hal penting untuk dikembangkan. Kompetensian, yaitu proses persaingan untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Persaingan ini dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran karena dengan adanya persaingan antara siswa dapat menumbuhkan semangat untuk belajar dan menjadi yang paling terbaik di antara yang lainnya. Dapat dilihat di abad 21 ini, di mana persaingan antara siswa bukan hanya antara sekolah ataupun daerah, tetapi dengan adanya teknologi, persaingan dapat mencangkup seluruh dunia. Visioner adalah kemampuan untuk melihat ke depan melebihi penglihatan orang lain atau berorientasi ke masa depan, di mana selalu melihat apa yang akan terjadi ke depannya dan melakukan sesuatu untuk masa depan. Benchmarking adalah suatu aktivitas di mana suatu lembaga pendidikan mengadakan evaluasi diri secara kontinu dengan membandingkan dirinya dengan institusi lain yang terbaik, sehingga lembaga tersebut dapat mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengaplikasikan praktik-praktik yang lebih baik. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.